So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Moto G45 5G, sebuah smartphone baru dari Motorola yang kembali hadir ya buat pasar Indonesia. Motorola itu bukan pemain baru, kalian pasti udah tahu kalau ini adalah brand HP legendaris yang sekarang datang lagi ke Indonesia. Smartphone yang mereka bawa pertama kali ini itu adalah Moto G45 5G yang harganya ini ada di 2,5 jutaan. Harga yang bagus banget ya buat pasar Indonesia, karena di kelas harga ini kebanyakan masyarakat Indonesia itu mau spend buat beli smartphone. Oke, buat desain Moto G45 5G ini tuh hadir dengan desain premium dengan finishing vegan leather yang punya 3 pilihan warna. Brilliant Blue, Bermuda Green, dan Viva Magenta. Buat bodinya ini lumayan tipis dengan ketebalan yang ada di 8 mm. Terus bobotnya juga ringan, cuma 183 gram aja. Ditambah Moto G45 5G ini punya proteksi IP52 yang ngebuat dia aman dari cipratan air, gerimis, dan sebagainya. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid, jadi itu bisa nampung 2 buah kartu nano SIM atau 1 kartu nano SIM plus 1 kartu micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini dual stereo speaker yang udah dilengkapi dengan Dolby Atmos. Oh ya, smartphone ini juga udah dilengkapi dengan NFC. Untuk posisi sensor, ini ada di samping rumah kameranya. Lanjut buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD+, dengan ukuran layar yang ada di 6,5 inci. Jujur ya, buat layar berpanel IPS LCD ini tuh punya kesan pertama yang bagus. Gambar yang ditampilin ini benar-benar jernih dan tajam, padahal resolusinya HD+. Aku rasa ini pakai panel IPS yang bagus ya, jadi ketika dilihat pun mata masih tetap nyaman dan tetap aman juga dari burn-in. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz dan punya touch sampling rate yang ada di 240 Hz. Serta ada juga nih proteksi Corning Gorilla Glass 3 yang ngebuat kita sebagai konsumen bisa tenang ya, karena layarnya ini udah terproteksi dan gak gampang kena baret. Buat desain layar ini juga udah cukup cakep. Kamera depannya ini berbentuk punch hole yang ngebuat tampilannya kelihatan kekinian. Bezel emang masih kerasa cukup tebal ya, terutama di sisi bawahnya, tapi ini masih masuk kategori tebal yang wajar kok dan nggak ngeganggu sama sekali ketika dipakai. Lanjut buat performa, Moto G45 5G ini dibekali dengan chipset Snapdragon 6S Gen 3 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Buat skor Antutunya sendiri ada di 460 ribuan. Ini angka yang cukup menjanjikan buat smartphone 2 jutaan. Oh ya, ini chipset 5G juga ya, yang tentunya punya konektivitas lebih kencang dari chipset 4G. Ya, meskipun 5G belum merata, tapi ada ketenangan tersendiri lah kalau udah pakai smartphone dengan chipset 5G. Buat pilihan storage, ini ada 2 pilihan, yaitu 4/128GB dan 8/256GB dengan tipe RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2. Untuk RAM sendiri, ini ada fitur peningkatan RAM yang bisa ditambah. Untuk varian 4/128GB bisa dapat tambahan ekstra 4GB RAM, sementara yang 8/256GB ini bisa dapat ekstra RAM di 8GB. Untuk penggunaan harian, si Moto G45 5G ini udah nyaman buat dipakai. Aku pakai yang varian 8/256GB, ini enak banget ya buat dipakai multitasking, dimana buka tutup aplikasi masih kerasa cukup smooth dan nyaman. Kalau dipakai main game Mobile Legends, ini dapetin settingan grafik ultra dengan frame rate super. Selama main ini cukup nyaman ya, dan udah cukup enak lah buat dipakai push rank. Kalau buat dipakai main game PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di smooth ultra sampai HD high. Selama main di settingan smooth ultranya ini aman banget buat dapat 40 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Selain itu buat gyroscope juga udah built-in, jadinya dipakainya pun enak dan nyaman. Kalau buat Genshin Impact ini kita coba pakai settingan lowest dan hasilnya Moto G45 5G ini masih cukup oke ya buat mainin game berat yang satu ini. Setidaknya buat jalanin misi harian ini masih bisa banget. Buat baterainya sendiri, kapasitasnya ada di 5000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Main IG Reel selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 20 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 45 menit. Oh ya, tenang aja, di sini udah dapat free charger ya di dalam box pembeliannya. Buat sistem operasi Moto G45 5G ini tuh katanya bakal hadir dengan jaminan update ke Android 15 ya, dan dapat juga 2 tahun security patch. Jaminan yang bagus dan penting banget nih buat konsumen. Nice. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Moto G45 5G ini tuh dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan ada kamera makro yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel.
Buat hasil fotonya ini punya hasil yang sepertinya cakep buat kebanyakan orang. Gambar yang dihasilin ini udah terima jadi, dimana warnanya udah dibus, terus detail gambarnya juga udah lumayan tajam. Buat ukuran HP 2 jutaan ini udah termasuk punya hasil jepretan yang bagus. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang. Jadi di sini stabilisasi belum diaktifin ya. Jadi ada opsi pilihan buat pakai stabilisasi tambahannya. Cuman di sini kita belum pakai dulu. Kita bakal lihat kestabilan gambarnya kalau stabilisasinya belum diaktifin. Ini seperti apa? Ini dipakai jalan biasa. Seperti ini hasilnya. Kerasa goyang-goyang gitu ya. Cuma ya karena ini stabilisasi tambahannya belum diaktifin, nanti kita bakal coba bedain gimana kalau udah aktif. Oke. Oh ya, by the way ini lagi agak mendung ya, jadi warna awan ya agak kusem gitu. Oke. Buat warna sih oke. Hijaunya nih hijau kuning, daunnya cukup bagus. Terus warna biru di sana juga ya mirip-mirip lah, hampir sama kayak objek aslinya. Cuma mungkin di preview yang aku lihat sih warna birunya agak sedikit dinaikin ya. Oke, seperti ini. Kalau warna merah sama dari yang aku lihat. Oke, sekarang kita coba bakal pakai stabilisasi tambahannya. Apakah sebegitu jauhnya atau enggak. Ini stabilisasi tambahan udah diaktifin. Hasilnya seperti ini. Kelihatan banget ya bedanya. Dia lebih stabil ketika dipakai jalan. Cuma emang cropping gambarnya tuh ada ya, jadi lebih ngezoom gitu gambarnya. Tapi at least ya ketika dipakai ngerekam gini lebih enak sih, karena nggak goyang-goyang gitu kameranya. Oke, seperti ini. Tuh awan, ini warna hijau-hijau daun, warna biru, warna merah. Oke, lumayan lah. Coba kita pakai jalan cepat ya. Seperti ini, coba kita lari. Oke. Tadi barusan lari, kalian yang nilai sendirilah gimana kestabilan gambarnya. Oke atau enggak? Oke, kalau ini buat kamera depan. Dia juga ada opsi buat pakai stabilisasi tambahan, tapi ini belum dipakai. Kita lihat dulu yang belum dipakai ini seperti apa hasilnya. Contohnya, kalau buat kamera depan sih kayaknya nggak begitu kerasa ya, beda kayak kamera belakang tadi. Kalau misal backlight seperti ini hasilnya. Oke, coba kita jalan lagi ke sana. Kalau misal dapat cahaya yang bagus, contoh kayak gini, ya muka juga kelihatan bagus juga ya. Cuma kalau misal backlight seperti ini, muka agak gelap dan belakang juga agak kesusahan buat dikontrol. Oke, coba kita bakal pakai stabilisasi tambahan, bedanya kayak gimana. Oke, stabilisasi tambahan udah diaktifin. Dan kelihatan banget di sini hasilnya lebih nge-crop, lebih nge-zoom. Jadi kayak deket banget ya muka. Tapi ya bisa kalian lihat hasilnya lebih stabil. Coba kita lihat kalau backlight, harusnya sih sama aja ya. Oke, seperti itu. Tergantung kalian ya, butuhnya yang lebar atau yang stabil. Kalau aku pribadi sih buat kamera depan lebih cocok kalau nggak pakai stabilisasi tambahan ya, karena bisa lebih lebar, jadi bisa lebih luas juga buat apa yang bisa kita liatin di kamera. Oke, gitu aja, kita balik ke studio ya.
Oke, kesimpulannya, sebagai brand baru yang balik lagi ke Indonesia, Moto G45 5G ini tuh ngebawa hal yang bagus nih. Mereka tuh ngebawa smartphone di harga 2 jutaan, yang mana buat kebanyakan pasar Indonesia ini adalah pasar yang benar-benar luas ya. Apalagi spesifikasi yang dia bawa ini menarik banget ya buat di kelasnya. Nama besar dari Motorola ini juga cukup legendaris yang udah cukup banyak didengar nih meski sempat hilang. Kalian juga bisa beli smartphone yang satu ini di e-commerce kesayangan kalian mulai tanggal 25 Februari. Dan bakal ada special price untuk Ramadan di harga Rp2.399.000. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.